Halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Joe di Klik Cinema TV. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah sebuah film yang berjudul Fate. Film ini mengisahkan tentang seorang pria dari keluarga sederhana yang mencintai putri dari perwira angkatan laut. Namun karena cinta terhalang restu, ia lalu mengalami trauma emosional. Bahkan ia sampai mencampakkan seorang wanita yang secara terpaksa dinikahinya. Lantas bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari dan saksikan. Di awal film kita diperlihatkan adanya pertandingan kriket di sebuah lapangan. Nampaknya wasit dari pertandingan ini telah disuap oleh seorang pria bernama Baskara untuk memenangkan timnya. Namun kecurangan mereka digagalkan oleh Satya yang tidak lain merupakan mantan pemain dan pelatih kriket. Tim yang menang sangat berterima kasih kepada Satya sambil menawarkan Satya ikut bergabung dalam perayaan kemenangan. Akan tetapi Satya menolak dan meminta mereka memesan kamar nomor 606 di Hotel Taj untuknya. Di kamar tersebut Satya seakan mengingat kembali kenangan yang tak pernah dia lupakan. Dan scene beralih ke beberapa tahun yang lalu, di mana diperlihatkan Satya dan teman-temannya sedang nonton pertandingan kriket. Meskipun Satya merupakan mahasiswa jurusan teknik, namun ia bercita-cita menjadi pemain kriket. Hal itu membuat sang ayah bernama Dinkar sangat kesal, karena ayah berharap setelah lulus Satya bekerja di perkereta-apian. Setelah perdebatan panjang, akhirnya ayah setuju dengan keinginan Satya, tetapi dengan syarat Satya harus terlebih dahulu menyelesaikan mata kuliahnya. Satya yang kini bergabung di tim junior pergi menemui sang pelatih bernama Srinu dari tim kereta api senior. Satya meminta agar ia juga dipilih dalam pertandingan yang akan diadakan dalam beberapa minggu lagi. Akan tetapi Srinu justru menyarankan Satya untuk masuk di tahun depan. Satya kemudian membujuk kapten tim untuk merekomendasikannya kepada sang pelatih. Namun pria itu justru meminta bayaran sebesar Rp10.000 sebagai uang pelicin. Karena tekad yang kuat, Satya dan Jonti mulai mengumpulkan uang dengan bekerja di sebuah acara pernikahan. Di tengah kesibukannya itu, tanpa disadari, tiba-tiba gadis itu bernama Nisa, putri dari perwira angkatan laut bernama Kumar. Menjelang acara pernikahan sedikit terjadi keributan, di mana si gadis calon pengantin dituduh telah menikah 2 kali dan memiliki 2 anak dari suami yang berbeda. Setelah diselidiki, akhirnya Nisa ketahui bahwa Satya lah yang menjadi dalang dari keributan pernikahan kakaknya. Di tempat lain, Satya akhirnya diterima bergabung dalam tim senior setelah membayar uang pelicin. Namun Satya justru menjadi penghangat bangku cadangan. Di saat pertandingan berlangsung, pemain dari tim kereta api tak satu pun yang tampil maksimal, sehingga pelatih meminta Satya bersiap diri. Dengan masuknya Satya, poin demi poin berhasil dia kumpulkan, yang membuat sang pelatih tersenyum bahagia. Ketika memasuki babak akhir pertandingan, tiba-tiba Nisa muncul lalu membisikkan sesuatu kepada Kunal yang tidak lain merupakan pacarnya Nisa. Dan sejurus kemudian Nisa tersenyum, tanda kekecewaannya telah terbalaskan, sedangkan Satya merintih kesakitan. Ketika pulang, Nisa sangat heran menyaksikan kedua pihak keluarga sedang tertawa, seakan tidak terjadi sesuatu di acara pernikahan kemarin. Nah, di tempat itulah Nisa akhirnya tahu bahwa semua itu bukanlah kesalahan Satya, melainkan kedua bocah tersebut yang membuat Satya salah paham. Mendengar itu, Nisa sangat menyesal lantaran telah menyebabkan Satya terluka. Oleh karena itu, keesokan harinya ketika bersama Kunal dalam perjalanan, Nisa menghentikan mobilnya dan meminta Kunal keluar karena ia ingin berbicara dengan Satya secara pribadi. Di dalam mobil, Nisa kemudian meminta maaf kepada Satya atas sikapnya. Dan sebagai ungkapan penyesalan, Nisa mengundang Satya untuk hadir dalam pernikahan Kaveri. Di acara pernikahan, keduanya terlihat semakin dekat dan sejak saat itu mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Atas perhatian dan cinta yang Satya berikan membuat Nisa merasa nyaman dan akhirnya mereka pun resmi berpacaran.
Beberapa hari kemudian pertandingan kriket kembali digelar. Namun kapten tim yang mulai merasa tersisih justru meminta Satya keluar. Dengan ketiadaan Satya, tim mereka akhirnya kalah, yang menyebabkan mereka saling salah menyalahkan. Akan tetapi karena Srinu lebih mempercayai kapten tim, maka ia memecat Satya dengan tidak hormat. Merasa kecewa, Satya lalu mencurahkan apa yang dia alami kepada Nisa, dan Nisa coba menenangkannya. Tak jauh dari situ terlihat Baskara diam-diam terpesona dengan kecantikan Nisa yang sedang ngobrol bersama Satya. Sementara itu Murli, tetangga Satya, yang melihat kedekatan mereka lalu melaporkan kepada ayahnya Satya. Namun Dinkar tidak menggubris perkataan pria itu. Esok hari Satya ke tempat latihan untuk mengemas barang-barangnya. Dari kejauhan Satya hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya berlatih. Sesaat kemudian datanglah Baskara lalu meminta Satya bergabung dalam timnya. Dan tanpa pikir panjang Satya pun setuju. Suatu kesempatan Satya menemui Nisa di sebuah acara. Pandangan mata Satya seakan tak mau berkedip ketika melihat kecantikan Nisa. Sementara Nisa yang sadar kalau ia sedang diperhatikan menjadi salah tingkah, lalu membisikkan sesuatu kepada Satya. Dalam perjalanan pulang, Satya terus membayangkan perkataan Nisa dan dengan polosnya menceritakan hal tersebut kepada Ganesh, pria yang menjadi rekan setimnya. Mendengar itu, Ganesh lalu memberikan kunci ruangan kantor partai untuk Satya gunakan. Sesuai kesepakatan, Satya membawa Nisa ke tempat yang dimaksud. Meskipun sedikit menahan rasa malu, Satya tetap memberanikan diri karena sadar dia bukan anak orang kaya yang mampu menyewa hotel. Ketika mereka hendak bermesraan, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Ternyata pria itu adalah Ganesh yang diam-diam menjebaknya. Ganesh meminta Satya pergi dan membiarkan Nisa tinggal bersama Baskara. Marah atas apa yang dia ketahui, maka Satya berhasil merobek bibir Baskara dengan sebilah pisau, lalu membawa Nisa kabur dari sana. Sampai di rumah, Satya meminta ayahnya berbohong kalau dia tidak berada di rumah jika Ganesh datang mencarinya. Setelah berhasil mengelabui mereka, Dinkar yang penasaran lalu bertanya siapa gadis itu. Tanpa ingin menyembunyikan hubungan mereka, Satya berkata bahwa jika ibu sangat berarti buat ayah, maka Nisa juga sangat berarti buatku. Di sisi lain, Baskara melaporkan perbuatan Nisa kepada Kumar sambil menunjukkan bukti tas yang ditinggalkan Nisa. Sontak saja Kumar menjadi marah lalu mengurung Nisa di kamarnya. Sejak saat itu Satya tidak diberi kesempatan masuk ke halaman rumah, bahkan hanya untuk bertemu dengan Nisa. Kumar yang terusik dengan kedatangan Satya lalu meminta bantuan Baskara untuk melenyapkan Satya. Namun rencana mereka justru didengar oleh Nisa. Hingga di suatu kesempatan Satya yang tak bisa lagi menahan rindu ingin menelpon Nisa. Sementara di saat yang bersamaan juga anak buah Baskara hendak menusuk Satya. Namun tiba-tiba setelah berhasil menyelamatkan Satya dari ancaman maut, Nisa membawa Satya ke Hotel Taj dengan nomor kamar 606. Nisa meminta Satya tetap berada di sini dan berjanji akan kembali menjemput Satya setelah ia berbicara dengan ayahnya. Akan tetapi ternyata hari itu merupakan pertemuan terakhir mereka yang membuat Satya mengalami depresi, beralih ke alkohol, dan mengesampingkan mimpinya menjadi pemain kriket. Kembali ke masa kini, ketika Satya sedang menikmati tidur siang, ia dibangunkan oleh seorang pria yang memberitahu kalau anak buah Baskara telah mengganggu istrinya. Sontak saja Satya sangat marah lalu menghajar mereka tanpa ampun. Atas kejadian itu Satya dihadapkan ke pihak polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan istri Satya yang bernama Sarvani juga diminta hadir untuk memberikan keterangan. Diketahui bahwa Satya telah menikah dengan Sarvani selama 7 tahun. Akan tetapi Satya seakan tidak menghiraukan keberadaannya, meskipun Sarvani tetap tulus menjalankan tugasnya sebagai istri. Dengan sikapnya itu, ayah Sarvani sangat kesal, terlebih Satya pengangguran dan selalu menghabiskan uang istri untuk mabuk-mabukan. Dinkar juga sudah berulang kali menasihati putranya agar memberi cinta dan perhatian kepada istrinya. Namun semua nasihat itu seakan tak berguna untuk Satya.
Hingga suatu malam ketika pulang dalam keadaan mabuk, Satya kembali tegur oleh Murli. Tak terima dengan hal itu, maka terjadilah sedikit keributan. Untung saja Sarvani berusaha menenangkan situasi tersebut. Entah apa yang dipikirkan, Satya justru bertanya mengapa Sarvani mau menikah dan bertahan hidup dengannya. Sarvani hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Nah, dari sinilah kita ketahui bahwa Sarvani dan Satya bertetangga sejak kecil. Karena itu mereka selalu menghabiskan masa kecil bersama-sama. Kedekatan mereka terus berlanjut dan timbullah rasa cinta Sarvani kepada Satya. Namun Satya masih tidak menghiraukan keberadaannya. Hingga di suatu kesempatan Sarvani patah hati ketika melihat Satya dan Nisa sangat mesra. Bahkan ia juga menyaksikan sendiri bagaimana usaha Satya untuk bertemu dengan Nisa. Beberapa tahun kemudian Sarvani yang sudah menyukai Satya sejak awal lalu menyatakan keinginannya kepada sang ayah kalau dia tidak akan menikah dengan pria lain selain Satya. Tentu saja Tuan Murli sangat marah, namun ia tidak bisa mencegah keinginan putrinya itu karena Sarvani mengancam akan bundir jika dipaksa menikah dengan pria lain. Dengan ancaman itu Murli menjadi takut lalu memohon kepada Dinkar untuk membujuk Satya agar mau menikah dengan putrinya. Atas tekanan dari sang ayah dan nasihat dari sahabatnya, maka Satya terpaksa menikahi Sarvani. Setelah menikah, sikap Satya masih belum berubah. Bahkan ia tidak sekalipun memberi perhatian dan kasih sayang kepada Sarvani istrinya. Dia juga tak ingin bekerja dan hanya mengandalkan gaji Sarvani yang bekerja di perkereta apian India untuk mabuk-mabukan. Kini Dinkar turut merasa sedih dengan penderitaan Sarvani atas perlakuan putranya. Namun Sarvani tetap sabar dan berharap suatu saat nanti Satya menyadari sikapnya. Di suatu kesempatan ketika Satya bersama sahabatnya berada di sebuah kafe, Baskara datang menghampiri mereka. Baskara menyindir Satya sebagai pria yang tak bertanggung jawab dan hanya bergantung hidup dari kerja istrinya. Mendengar itu Satya sangat malu lalu meminta Jonti menghubungi sang pelatih bahwa dia bersedia menjadi pelatih tim kriket. Esok pagi terlihat Satya sedang sibuk mengemas pakaiannya untuk pergi ke Delhi. Sebelum pamit, Jonti menjelaskan kalau Satya akan menjadi pelatih tim kriket untuk anak usia di bawah 14 tahun. Sontak saja Sarvani sangat bahagia lalu mempersiapkan ritual untuk Satya. Meskipun begitu, Satya tetap bersikap dingin dan pergi tanpa berpesan apapun. Singkat cerita, sampailah Satya di Delhi yang disambut hangat oleh Srinu. Meskipun dahulu ia telah memecat Satya. Kemudian seleksi pemain kriket pun dilakukan. Di sana ada seorang gadis berusia 13 tahun bernama Kusi. Gadis cilik itu ternyata memiliki kemampuan melebihi peserta yang lain. Namun Kusi justru dimarahi karena tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Dan karena hal itu, Satya menyarankan Kusi dikeluarkan dari proses seleksi. Di hari berikutnya ada seorang pria tiba-tiba datang menemui Srinu. Pria itu ternyata Kumar, ayahnya Nisa, yang tidak terima dengan sikap pelatih. Namun Srinu hanya berkata bahwa keputusan terhadap nasib Kusi berada di tangan pelatih baru mereka, sembari menunjuk ke arah Satya. Sontak saja Satya sangat marah melihat wajah Kumar lalu bertanya, apa untungnya dirimu memisahkanku dengan Nisa sehingga Nisa rela mencampakkanku selama 12 tahun. Sadar akan kesalahannya di masa lalu, Kumar lalu meminta maaf. Kumar kemudian menjelaskan bahwa di malam itu bersama semua keluarga mereka pindah ke Delhi. Meskipun telah jauh, Nisa tetap memikirkan Satya. Oleh karena itu, ia memalsukan dokumen kematian Satya dan berbohong kepada Nisa kalau Satya telah meninggal dibunuh oleh Baskara. Selain itu, Satya akhirnya tahu bahwa Nisa telah menikah dengan Kunal atas paksaan dari ayahnya. Namun, takdir berbicara lain, di mana tahun lalu baik Nisa maupun Kunal meninggal dunia karena kecelakaan. Sementara gadis yang diusir Satya kemarin merupakan anaknya Nisa. Dan sejak kematian kedua orang tuanya, sikap Kusi menjadi lebih posesif. Kemudian Kumar menemui Srinu. Ia meminta Srinu membujuk Satya agar melatih Kusi secara khusus. Bahkan ia rela jika Kusi dibawa pergi tinggal bersama Satya untuk sementara waktu. Sampai di rumah, Dinkar sangat terkejut dengan munculnya gadis itu. Berkali-kali Dinkar bertanya, namun Satya tetap diam. Hingga akhirnya Kusi sendirilah yang memperkenalkan diri dan siapa orang tuanya. Meskipun tahu siapa gadis cilik yang dibawa Satya, Sarvani tidak sedikit pun mempersoalkannya. Karena ia berharap dengan kehadiran Kusi, suaminya perlahan mulai berubah.
Singkat cerita, hari demi hari Satya selalu membimbing Kusi dan memberikan yang terbaik untuk putri dari mantan kekasihnya itu. Suatu hari Sarvani menghampiri Kusi yang terlihat sedang menikmati lagu kesukaan ibunya lalu mengambil Walkman tersebut. Namun ketika Satya melihat Walkman-nya dipegang Sarvani, ia menjadi marah. Sejenak Sarvani membela diri karena bukan dia yang ambil melainkan Kusi. Tak terima Kusi dituduh, Satya semakin marah dan bersumpah sampai kapanpun Sarvani tak akan bisa masuk dalam hatinya. Untung saja Kusi datang dan memarahi Satya karena telah menyalahkan Sarvani. Suatu hari ketika Satya sedang melatih Kusi, terlihat Bhaskara sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Bhaskara merasa heran dengan perubahan Satya dan meminta anak buahnya mencari tahu siapa gadis kecil itu. Kemudian Bhaskara pergi menemui Kusi yang pada saat itu ingin membeli es krim. Sambil memperkenalkan diri, Bhaskara justru menjelekkan Satya dan berbohong tentang hubungan ibunya Kusi dengan Satya. Namun tanpa disadari, tiba-tiba melihat itu Kusi menemui Satya dan bertanya, "Apakah kamu mengenal ibuku?" Satya hanya mengangguk. Kusi kembali bertanya, "Apakah kamu pernah menjalin hubungan dengan ibuku?" Lagi-lagi Satya hanya mengangguk. Namun Satya sangat terkejut ketika mendengar Kusi bertanya, "Apakah kamu pernah mencampakkan ibuku seperti kamu mencampakkan Sarvani?" Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Kusi lalu bertanya kepada Jonti perihal hubungan ibunya dengan Satya. Nah, di sanalah akhirnya Kusi mengetahui kalau ternyata Satya merupakan mantan kekasih dari almarhumah ibunya. Setelah mendengar semua cerita dari Jonti, Kusi pergi menemui Satya dan meminta Satya tersenyum. Melihat itu, Sarvani yang diam-diam memperhatikan mereka sangat bahagia karena sejak menikah ia baru pertama kali melihat Satya tersenyum. Esok hari di tempat kerja, Sarvani diminta menemui manajer. Pria itu berkata bahwa Sarvani telah dipromosikan untuk bekerja di Nagpur. Meskipun pendapatan lebih tinggi, Sarvani justru menolak tawaran itu dan tetap ingin bekerja di sini. Di sisi lain, Satya meminta Kusi mempersiapkan diri karena seleksi pemain kriket U14 akan diadakan di Delhi 2 minggu lagi. Mendengar itu, Kusi langsung menolak lantaran ia hanya ingin bermain untuk tim kereta api. Namun keinginan Kusi sangatlah mustahil diwujudkan karena menurut aturan, salah satu dari orang tua Kusi harus merupakan karyawan yang bekerja di kantor perkereta apian. Atas semua kerumitan itu muncullah ide dari Jonti. Ia menyarankan jika Satya ingin Kusi bahagia dan cita-citanya terwujud, maka mau tak mau mereka harus mengadopsi Kusi. Ternyata ide itu disetujui oleh Satya, Sarvani, dan Dinkar. Namun terlebih dahulu mereka harus meminta persetujuan dari Kumar. Ternyata Kumar tak sedikit pun berkeberatan karena cucunya kini telah bahagia dengan mereka. Apalagi setelah tahu kalau Sarvani memperlakukan Kusi seperti anak kandungnya sendiri. Meskipun semua pihak telah setuju, tetapi belum tentu bagi Kusi. Kusi beralasan jika mereka ingin menjadikannya sebagai anak, maka mereka harus terlebih dahulu benar-benar menjadi pasangan suami istri. Dengan syarat tersebut, Sarvani sangat bahagia karena ia merasa akan tiba saatnya Satya menerima dia sebagai layaknya seorang istri. Sejak saat itu mereka baru mulai tidur sekamar dan berjalan bertiga dengan Kusi. Atas semua perhatian dan cinta yang ditunjukkan kepada Satya kepada Sarvani membuat Kusi turut bahagia hingga akhirnya Kusi setuju untuk diadopsi. Setelah semua syarat terpenuhi, Kusi diterima menjadi pemain di tim kereta api. Berkat bakat dan kemampuan Kusi, tim kereta api berhasil keluar menjadi juara 1 yang membuat teman-temannya bahagia, begitu juga dengan pasangan tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Kusi meminta taksi yang mereka tumpangi untuk berhenti karena ia ingin membeli es krim. Secara kebetulan mereka berhenti tepat di Hotel Taj, maka Satya meminta Jonti mengantar Sarvani dan Kusi pulang. Jonti akhirnya terpaksa berbohong kepada Sarvani kalau Satya tak bisa pulang bersama mereka karena ada urusan pekerjaan. Awalnya Sarvani percaya, namun inilah yang dia lihat. Meskipun sakit, Sarvani harus berbesar hati karena apapun yang dia lakukan tidak akan pernah berhasil. Dan ia merasa sikap Satya akhir-akhir ini hanyalah kepura-puraan semata. Malam hari Satya menemui Sarvani untuk meminta maaf karena tak bisa pulang bersama mereka dengan alasan ada urusan pekerjaan. Ia juga berterima kasih karena atas dukungannya Kusi kini menjadi pemain hebat.
Namun ketika ia bertanya apa yang terjadi di antara kita, Servani langsung berkata bahwa semua ini palsu. Dengan mata berkaca-kaca, Servani berkata bahwa yang kamu butuhkan bukan aku melainkan Kusi. Dan karena Kusi telah meraih cita-citanya, maka tugasku telah selesai dan kamu boleh kembali hidup seperti dahulu. Esok pagi entah apa yang terjadi, Servani mengemas pakaiannya dan hendak pergi. Tentu saja Kusi langsung menangis sembari meminta Servani membatalkan niatnya. Namun Servani hanya berkata, jika memungkinkan aku akan pulang. Ketika hendak pergi, langkah Servani tiba-tiba terhenti mendengar Kusi memanggilnya dengan kata ibu. Jauh, Ai. Meskipun terasa sesak di dada dan kaki berat untuk melangkah, Servani tetap pada pendiriannya karena kesabaran telah terkuras oleh waktu dan pikiran. Hingga akhirnya ia memilih untuk pergi. Sementara itu satu persatu dari mereka juga telah muak dengan sikap Satya. Begitu juga dengan Jonti, sahabat baiknya. Bahkan kekecewaan Tuan Dinkar semakin memuncak lalu menampar Satya. Kemudian Satya mengantar Servani sampai di stasiun kereta api. Di sana Satya bertanya mengapa Servani tiba-tiba saja ingin pergi, padahal seminggu yang lalu ia mendengar dari manajer kalau Servani telah menolak tawaran tersebut. Nah, disinilah Servani meluapkan semua isi hatinya. Servani berkata bahwa meskipun kita telah menikah selama 7 tahun, kamu sedikit pun tidak mengenalku. Servani mengakui bahwa pernikahan mereka bukan atas dasar cinta, tetapi karena paksaan. Karena itu dia berusaha menerima kenyataan atas sikap Satya kepadanya selama ini. Ia berharap dengan kehadiran Kusi, Satya bisa berubah dan mulai mencintainya. Namun harapannya seakan sirna karena pikiran dan hati Satya masih untuk Nisa. Kemudian Servani pergi meninggalkan Satya yang berdiri tanpa tahu harus berkata apa. Namun beberapa saat setelah itu Satya kembali mengejar Servani. Satya berkata jujur bahwa tujuan ia datang ke Hotel Taj untuk menyampaikan salam perpisahan dengan kenangan masa lalunya bersama Nisa. Satya yang menyadari kalau selama ini dia telah mencampakkan Servani lalu meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya Satya menyatakan cintanya kepada Servani. Satya pun berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik bagi Kusi dan istrinya. Sekian, terima kasih dan bye.